Macam kita ini yang mau kuminter dengan ilmu teknik dan ilmu akal rasio segala macam. Tidak percaya alam-alam apa, tidak ada. Jin, tidak ada. Malaikat, itu nonsen. Sama jempol. Surga, surga yang sini, Hollywood ini surga. Kau mau cari-cari yang bukan-bukan, katanya dia itu begitu. Tidak percaya persis ikan ini tadi. Ikan dalam akuarium tuh. Mbok siapa apa kon percaya nih anak slender tidak percaya. Apalagi ada pesawat terbang, ada ini, dia geleng-geleng, mau percaya. Nabi sebagai ikan, beliau dimasukkan ke alam-alam yang besar. Dia bertemu dengan malaikat, langsung malaikat Jibril itu menampakkan wujudnya yang asli 2 kali. 2 kali dilihat oleh Nabi. Ini wujud saya yang sebenarnya. Nabi mampu 2 kali melihat malaikat Jibril. Ini dalam Quran disebut. Bertemu dengan alam-alam yang saya terangkan tadi, yang namanya alam malakut. Pertama alam syahadah, alam nyata, alam bumi, terus alam malakut. Ini mulai naik sampai ke batas muntaha tadi, sidratul muntaha. Terus lebih dari itu namanya alam jabarut, di mana malaikat Jibril sendiri dan semua makhluk tidak diizinkan masuk ke alam. Ini namanya alam jabarut. Kemudian sesudah itu mustawa, itu juga merupakan alam yang namanya alamul izzah. Alamul izzah. Alamul izzah ini alam yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata, tidak bisa dinyatakan dengan tulisan, tidak bisa diuraikan dengan gambaran-gambaran. Tidak bisa. Bagaimana, tidak ada bagaimana di sana. Di mana tidak ada di mana. Mengapa tidak ada mengapa. Ini namanya alam Tuhan. Alam Tuhan itu tidak ada kaifa, bagaimana, di mana, mengapa, nggak ada. Ini saya kutip keterangan dalam Quran, yaitu surat Al-A'raf yang berbunyi, walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massani as-su'u in ana illa nadhirun wa basyirun liqaumin yu'minun. Surat Al-A'raf ayat 188. Terus yang kedua, dalam surat Al-Kahfi, surat Kahfi, ayat terakhir, ayat di belakang, yang berbunyi, Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahidun faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Orang mempelajari kepribadian Nabi memang tidak gampang. Untuk itu diperlukan bahan-bahan yang otentik, yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan tidak ada yang paling representatif, paling bisa dipertanggungjawabkan untuk menerangkan Nabi melebihi Al-Quran. Karena itu tentang siapa Nabi, bagaimana peranan Nabi, itu semuanya tercantum dalam Al-Quran. Juga di dalam hadis-hadis sebagai bahan pembantu. Contohnya ini ya, sebagai contoh ya, bagaimana lengkapnya kalau kita ingin mengenal siapa Nabi Muhammad itu. Beliau diabadikan di dalam Al-Quran. Apa saja yang menyangkut kehidupan beliau, apa saja yang menyangkut kepribadian beliau, ini semuanya dijelaskan dalam Al-Quran. Sebagai contoh, kelahiran beliau,
tersebut dalam surat Al-Fil. Peristiwa pembedahan tersebut di dalam surat Al-Nashrah. Keangkatannya beliau sebagai Rasul, sebagai Nabi, tersebut di dalam surat Al-Alaq. Bagaimana masa kanak-kanaknya, tersebut dalam surat Ad-Duha. Bagaimana perjalanan dan sejarah beliau berakhir, itu dijelaskan di dalam surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Itu merupakan akhir kehidupan Nabi, akhir tugas dan akhir misi Nabi. Sehingga waktu ini dibacakan, sahabat Umar dan sahabat Abbas nangis. Nangis. Loh, kenapa kamu nangis? Katanya orang-orang. Ini kan hasil puncak klimaks daripada perjuangan Nabi. Semua orang masuk Islam, menerima Islam berbondong-bondong. Mekah sudah dapat kembali lagi. Dan. Yang tadinya kita orang usiran, diusir. Sekarang menjadi orang yang berkuasa. Tadinya orang Islam hanya 2 orang, 4 orang. Sekarang menjadi waktu itu 114.000 orang. Waktu turunnya surat. Semua orang sudah mengirimkan utusan dari pelosok-pelosok. Turunlah ayat. Kenapa kok malah justru nangis? Saya menangis. Kenapa? Karena ini artinya sudah merupakan tanda bahwa Nabi sebentar lagi akan meninggalkan kita. Kaget orang-orang. Kenapa? Iya. Sesuatu itu kalau sudah sempurna, kalau orang itu sudah naik ke puncak gunung, sampai di puncak, dia artinya akan turun. Kalau tugas Nabi sudah selesai, semua sudah selesai, itu artinya sudah habis tugas Nabi. Jadi terdengar Nabi, maaf ini teman-teman banyak ngomong sih enggak ilok. Enggak ilok ya. Oh, idza jaa nasrullah ini dibacakan itu di muka jamaah haji yang kumpul waktu itu, ya, di Arafah. Ya kok mereka itu nangis, katanya Nabi mau meninggal sebentar lagi. Iya. Iya. Betul, sudah itu 81 hari meninggal. Kenapa? Iya, saya sudah diberitahu oleh Tuhan bahwa saya tidak akan lama lagi. Saya sudah tugas sudah selesai dan sebagainya. Jadi kalau kita itu mau membaca dan mengenal Kanjeng Nabi yang kemarin kita peringati mauludnya ini, ya, ini saya kira perlu orang sebagai orang Islam. Kalau kita tidak mengenal Muhammad sebagai Nabi, saya menyebut jauh jambal. Muhammad sebagai Rasul, Muhammad sebagai manusia, Muhammad sebagai anak-anak, Muhammad sebagai pemuda. Kalau kita nggak kenal, kalau kita mau memasrahkan hidup kita ini di bawah petunjuknya, bagaimana? Kita harus kenal. Dan perlu saya tegaskan, tidak ada orang yang paling terbuka sejarahnya, paling terbuka rumah tangganya, paling terbuka kepribadiannya melebihi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ayo wacana, ayo. Sampai nalika dipaidu mek pangeran. Diterangkan dah Quran. Abasa wa tawalla, dia merengut wa tawalla dan melengos. Anja'ahul a'ma, karena didatangi oleh seorang buta. Ditegur. Loh, teguran Tuhan itu dicantumkan dalam Quran dan dibaca oleh Nabi untuk dibaca oleh kita sepanjang zaman. Ada pemimpin yang begitu. Biasanya kalau riwayat pemimpin sing api-api toh. Iya dah, biasanya itu begitu. Enggak ini, Nabi itu dari semuanya dibuka. Bagaimana dia kawin dengan orang yang sudah umur 40. Anda enggak kira-kira pemimpin yang mau menerangkan begitu? Umpama dia kawin dengan orang, oh malu Pak, apa itu rahasia itu, rahasia intern katanya ya. Ini tidak ada rahasia. Nabi adalah terbuka,
pribadinya, segala-galanya. Boleh dibaca, boleh dipelajari. Nah, ini yang perlu kita yakini. Yang pokoknya saya akhiri pengajian ini dengan satu kesimpulan. Bahwa Nabi Muhammad SAW memang dia innama ana basyarun mitslukum. Memang manusia biasa. Dalam arti dagingnya, darahnya, suka makan, minum, ngising, ya nun sewu, sare, ya lorong, ngelu, ya apa. Ya, memang biasa. Tapi beliau justru karena tugasnya itu, beliau itu telah diberi persiapan oleh Tuhan untuk kuat menghadapi alam-alam dan segala hubungan antar yang harus dilakukan beliau. Beliau langsung berhubungan dengan orang-orang di alam kubur. Ini ada hadisnya. Mana dia bicara, hei Abu Jahal. Setelah 3 hari perang Badar, Abu Jahal semua itu sampai ditegur oleh Sayyidina Umar. Loh Nabi, sampai kok bicara memanggil-manggil Abu Jahal. Siapa lagi ada 4-5 orang yang dipanggil oleh Nabi, lawan-lawannya. Apakah engkau telah menerima, menyatakan, telah menyaksikan, membuktikan janji Tuhanmu? Saya sudah menerima janji Tuhan. Kamu bagaimana? Wawancara. Nah ini Sayyidina Umar lagi. Bagaimana apa mereka itu bisa mendengar waqad jayafu padahal mereka sudah jadi bangkai? Umar, mereka, kamu tidak lebih mendengar dari mereka. Cuma mereka tidak bisa jawab. Jadi mereka itu berwawancara dengan Nabi langsung. Nabi sebelum meninggal pergi ke Baqi, diikuti oleh seorang sahabat, bicara ngomong. Beliau itu langsung berhubungan dengan alam-alam gaib biasa itu. Dengan malaikat Jibril dia sudah sahabat yang intim, bagaimana dengan yang lain gitu lah. Nah karena itu ya, di dalam sebuah tafsir ini saya bacakan kepada saudara-saudara, walladzi yajibul imanu bi, termasuk yang wajib kita iman. Nah ini catatan saya untuk pengajian sekarang ya. Yang wajib iman, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi lam yantaqil minat dunya, tidak berpindah dari dunia ini, tidak meninggal, hatta a'lamahu Allah bi jami'il maghibat, sampai Allah telah memberitahu beliau dengan segala macam yang namanya gaib-gaib. Gaib-gaib allati tahsulu fid dunya, yang terjadi di dunia kita ini, wal akhirah, dan juga di sana. Semua diungkap bahwa ya'lamuha kama hiya aina yaqin. Maka Nabi bisa mengetahui keadaan itu seperti apa adanya, apa wujudnya yang sebenarnya. Lima warada, karena ada sabda Nabi mengatakan rufi'at liyad dunya, dunia alam semesta ini telah diangkat di hadapanku, pertunjukkan di mukaku. Fa'ana anzuru fiha, maka aku bisa melihat isinya alam semesta bukan alam bumi, alam semesta diperlihatkan. Saya bisa melihat fiha, di dalam alam semesta ini, kama anzuru ila kaffi hadhihi, seperti saya melihat telapak tangan ini. Jadi Nabi itu sebelum meninggal dunia, beliau ini sudah diperlengkapi dengan pengetahuan-pengetahuan, sehingga seluruh isi jagat raya ini, baik alam malakut, alam syahadah, alam nyata, alam fisik, alam malakut, alam gaib, alam jabarut, alamul azzah, dan segala alam-alam ini sudah diperlihatkan pada Nabi, katanya, sampai saya itu melihatnya itu seperti melihat telapak saya ini. Ya gini. Ya, malaikat Jibril, swarga. Malah Nabi pernah masuk surga, melihat sendiri, menyaksikan. Ya kalau tidak begitu, bagaimana dia akan menjadi juru dakwah? Bagaimana dia akan jadi dokter kalau dia sendiri tidak pernah nyekel boro iwok? Ono dokter tidak pernah nyekel boro jijik. Tidak bisa jadi dokter nih.
Harus mentolo, delok itu, delok getih sing kececeran, delok utak sing kececeran, demuk-demuk, ndak gila. Nek ana wong gila aja dadi dokter. Oh, gila ndak bisa, harus mengalami. Nah, ini Nabi diperlengkapi dengan ilmu-ilmu itu. Sehingga beliau ini dikatakan di sini wa ghairu dzalika mimma tawatarat bil akhbar, banyak hal-hal yang diceritakan. Jadi berita hadis dan sebagainya. Kalau di dalam Quran kita melihat Nabi digambarkan orang biasa, memang orang biasa. Biasa dalam arti fisik, ya, fisik. Tapi rohani bukan main. Tidak bisa disamakan dengan orang lain. Umpamanya dia tidur. Tidurnya Nabi itu hanya tidur fisik, mata. Tapi hatinya tidak pernah tidur. Jadi beliau kesadaran itu tidak pernah hilang. Jadi apa itu alam tidak sadarnya itu tidak ada. Kan ada yang namanya alam tidak sadar, ya, onderbewusstsein. Itu buat Nabi tidak berlaku itu. Nabi dalam tidur bisa terima wahyu. Seperti Nabi Ibrahim yang mimpi disuruh nyembelih anaknya, itu terjadi dalam mimpi itu. Itu wahyu lewat mimpi, lewat tidur. Jadi kata-kata tidur itu enggak. Jadi kalau ada hadis Nabi semaput, itu bukan semaput dalam arti tidak sadar, ya. Itu hanya fisik saja. Jadi kalau disebut innama ana basyarum mithlukum, saya ini manusia biasa seperti kamu. Walau kuntu alamul ghaiba, andai kata saya mengetahui barang gaib, lastaksartu minal khair. Ini kalau melihat kata-katanya seolah-olah Nabi itu enggak ngerti apa-apa mengenai ilmu gaib. Enggak masuk akal, Dok. Bagaimana seorang Nabi mau cerita tentang surga, malaikat, tentang alam yang serba aneh-aneh, kalau dia sendiri tidak punya pengetahuan apa-apa, cuma teori, ngomong. Lah kan jari siapa? Ya jari uang, jari malaikat. Lah kan jari dari boten. Apa tuh? Propagandis pasaran. Iya, ini propagandis pasaran kalau gitu. Jadi Nabi itu, Rasul kita ini, bukan main. Fisiknya biasa. Fisiknya inilah yang dikatakan hamba. Abduhu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu. Hamba. Hamba. Apa dia? Dia kawin. Dia tidur, dia ngantuk. Ya biasa makan, minum. Hamba. Tapi abduhu wa rasuluh. Nah, rasulnya ini yang istimewa. Annama yuha ilayya. Ya. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Nah, yuha ilayya yang ini yang tidak boleh. Kalau kita di dalam biasanya mulutan, saudara-saudara ikutilah jejak Rasul. Laqad kana lakum, dalilnya kan gitu biasanya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Banyak. Di dalam sejarah Nabi ini banyak contoh teladan, contoh lagi. Jadi sing ono sing dicontoh ki apane? Ono sing takon iki dicontoh niku apane? Nah, di sini kita harus hati-hati. Sing dicontoh niku kehambaannya, ya. Beliau sebagai manusia, sebagai hamba, sebagai orang yang mengeterapkan teori-teori bumi, hukum alam. Dia berjuang, dia perang, dia catu, dia gugur anunya itu. Tapi ini bab kerasulannya jangan ditiru-tiru. Terus bisa mana gua. Gua menang dekem, karena mengheningkan cipta, cari ilham, cari wahyu. Apa sih? Mbok menawa kayak Nabi Muhammad. Bahaya ini. Sampai mau meniru-niru rasulannya ini, wah, maaf ini jangan. Yang mengenai hambanya itu boleh. Bagaimana sikapnya, kalau makan bagaimana, kalau duduk bagaimana, kalau senyum itu dicontoh. Bagaimana beliau menjalankan kebijaksanaan, leadershipnya, kepemimpinannya, bagaimana mengatasi kemelut di kalangan sahabat-sahabatnya. Hal-hal itu. Tapi kalau mengenai hal-hal yang aneh-aneh, jangan coba-coba. Tidak sanggup sampean. Sampean akan berhubungan langsung dengan Tuhan, dengan malaikat. Nanti dulu. Ada orang ini, saya sudah dapat wahyu. Apa? Ini hak, saya bukan ngarang. Saya punya murid, malah mahasiswa. Bagaimana ngelakoni apa saya tidak tahu.
pokoknya terus datang pada saya, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Serius, dia aja, saya ingin berbisik-bisik sama Ustaz, sama guru, sama Kiai. Oh iya Pak, saya ajak di lori langgar itu di kamar. Berduaan tuh itu betul, berbisik-bisik. Ah, Kiai, saya baru menerima wahyu. Wahyu dari mana? Saya rada tidak percaya loh. Tuhan Allah memanggil saya. Tuhan bicara pada saya. Begini. Sambil meripatnya itu rada tidak genap. Oh iya, saya rada wedi. Ini modelnya ini kok rada nyeleneh. Padahal murid saya ini betul. Dia kok serius dong. Saya ini didatangi oleh Tuhan. Untuk diajak bicara. Saya. Coba tolong ini Pak Kiai. Cuma sampean yang bisa nolong. Saya memang disuruh oleh Tuhan suruh kepada Kiai. Saya suruh tanya sama Kiai, suruh minta. Wah, kok jadi sasaran saya ini. Iya, saya banyak yang tidak patut lah saya omongkan di sini. Ya. Banyak. Masya Allah. Saya sudah tidak ragu ini. Jin. Yang rusak dia itu jin. Yang mengaku Tuhan. Setan itu. Orang yang tidak punya pedoman. Orang yang tidak mempunyai pegangan. Mudah tergelincir di sini. Sebab gaib itu banyak. Allah gaib. Malaikat gaib. Setan gaib. Iblis gaib. Jin gaib. Bagaimana kita akan bedakan? Hah? Kalau kita tidak punya pegangan. Nah, oleh sebab itu tidak ada pegangan kecuali Quran dan hadis. Kalau yang memberitakan itu bukan Allah sendiri lewat Quran atau Nabi sendiri lewat hadis, kita jangan berani-berani main api. Di sini banyak orang tergelincir. Orang yang tadinya iman, orang yang tadinya Islam, orang yang tadinya ibadahnya tekun, karena main-main perkara yang begini-begini ini, iya, dia tergelincir. Akhirnya tidak melakoni, tidak salat, tidak apa dia. Saya sudah dibebaskan. Loh, yang membebaskan saya? Wah, pokoknya sing tidak kamot-kamot ini. Ngomong sing tidak kamot. Saya sudah ketemu si A, si B. Loh, ketemu siapa? Itu bapak sampean itu di sini. Saya tidak tahu. Saya ketemu begini. Saya ketemu, wah, ini repot saya. Saya sendiri tidak bisa buktikan bagaimana saya mau mau membuktikan. Tidak bisa, jadi ya, saya menengahi soalnya percaya pun tidak tahu. Nah, saya pikir saya apa? Saya lihat pedoman saya dapat pedoman apa? Quran hadis. Kalau cocok dengan bunyinya Quran hadis, oke. Kalau tidak ya maaf saja. Sebab orang yang gaib itu banyak, yang ngerti gaib. Memang saya akui kekuatan rohani manusia ini merupakan perbendaharaan yang hebat. Kalau orang berlapar-lapar, orang mengurangi hawa nafsunya, orang banyak bersama etik, mengadakan mengadakan pengheningan cipta, dan bisa dia mempunyai kekuatan gaib, bisa siapa saja boleh, bisa. Nanti dia akan melihat dan merasakan kekuatan yang luar biasa, super dari kekuatan gaib. Dia sampai bisa ada tamu masuk jauh, dia tahu aku bakal oleh daya teko Surabaya. Tidak usah dia wali, tidak usah dia nabi, tidak usah dia Islam, orang kafir pun bisa. Barangnya sampean sing dicolong niku nggih. Niku dicepit nang ndek lawang niku lama. Itu ada, memang ada. Juga orang, sampean sakit nggih. Nggih, putih nggih. Parah. Ada. Tidak usah wali, tidak usah nabi, tidak usah Islam. Tidak usah. Loh, kok itu bagaimana? Iya, memang itu kekuatan roh itu. Kalau dipelihara, semua bisa itu. Akhirnya dia luar biasa. Ini banyak orang India, banyak orang yoga. Mereka itu bisa melakukan hal-hal yang aneh-aneh, yang luar biasa. Ya, ini untuk membedakan ini, kita harus hati-hati. Dan maaf ini, kalau ada di antara kita yang pernah mengalami begitu, hati-hati.
akhirnya seperti murid saya itu, katanya ketemu Tuhan, dicak omong Tuhan. Wah, repot ini saya. Anak ini, aduh. Memang saya akui. Tapi di antara orang yang ngerti hal-hal yang serba gaib, ya, memang gaib dia tahu karena dilatih, ya. Seperti juga ilmu teknik mendatangkan roh. Itu di Inggris banyak sekarang. Orang bisa mendatangkan rohnya orang yang sudah mati ratusan tahun. Neneknya, kakeknya itu didatangkan. Banyak ini difilmkan itu, iya kan? Mendatangkan orang yang sudah mati, orang ngomong itu. Orangnya seperti orang kesurupan gitu. Tidak sadar. Itu ilmu-ilmu begitu di Eropa sudah banyak, di Inggris yang paling ini menjadi pusat. Malah di sana ada lembaga riset khusus mempelajari ini secara ilmiah. Ya, entah bagaimana itu hasilnya. Cuma di antara yang gaib, yang tahu gaib, nah ini yang lebih banyak. Yang gaib. Nah, ini yang saya minta perhatian. Ya, betul ini, saya bukan guyon ini, ya. Sekalipun sampean ketawa, kalau ada wali, ya, waliullah, kekasih Tuhan, maka masih lebih banyak yang 5 wali, yang etok-etok tadi wali. Tidak usah wali. Zaman Nabi kita 4 orang yang mengaku Nabi. Coba. Dan paling tanggung Nabi Muhammad itu ditandingi oleh 4 Nabi palsu. Coba. Dia mengerti hal-hal yang gaib, yang aneh-aneh. Ada ini namanya, yang satu itu karena dia nebak bener terus ngaku Nabi. Ada nebak apa gitu, ada peristiwa gini, Tolhah atau Tulaikha atau apa itu. Dia terus mengaku jadi Nabi. Ada lagi yang dibalik oleh Tuhan, itu idunya itu mati. Kalau itu terus harum, terus bisa diminum. Akhirnya bareng itu nih siji pamer itu nih sumur, akhirnya bagi. Diwalik kalau pangeran. Wasin, tidak ranu. Memang dia nutip, memang diajar oleh Tuhan. Memang asalnya harum, aneh deh. Malah saudara-saudara, besok menurut cerita hadis, kita akan menangi orang yang namanya Dajjal. Jadi tidak bisa diragukan. Dajjal itu digambarkan oleh hadis seorang yang mampu menyunglap tanah gersang menjadi subur. Seketika. Itu kerikil-kerikil dikumpulkan, dia duting menjadi emas, berlian, inten apa, langsung. Orang yang sakit disembuhkan, orang yang sudah mati dihidupkan. Dajjal cuma dengan satu permintaan. Kamu ikut saya. Kamu mau kaya sekaya-kayanya ini. Kerikil kayak berlian. Sopo sih tidak kepincut. Rumahnya rumah gedek akhirnya menjadi gedung seperti disunglah itu kepada Dajjal besok akhir zaman. Kalau sudah mau kiamat itu mesti ketemu, saya sampean ketemu. Wah, mau saya tunggu saja tanggal mainnya, buktikan aja nanti. Dan dia akan duting, langit turun hujan. Cuma satu, kamu harus mengakui aku Tuhan Allah. Nah, di sini ujiannya. Orang yang tidak kuat imannya karena melihat kenyataan yang aneh. Ya, asyhadu. Lalu syahadatnya ganti, bukan Allah ilaha illallah, tapi anna dajjal Allah. Nah ini berubah. Ini besok. Ini betul-betul akan terjadi. Tapi kalau itu sudah muncul, itu artinya sudah akan kiamat. Ya siap-siap saja kita. Kalau itu. Jadi pokoknya tentang gaib ini seperti yang ditanyakan, bagaimana saya kalau datang kepada dukun tentang nasib, tentang jabatan, tentang kecurian, tentang apa lagi Bu? Ini yang tanya ibu ini, ada ibu tanya apa? Ingin lulus ujian, ingin dapat SIM tanpa bayar, umpamanya loh ini ya. Walhasil ini nanti insya Allah akan saya lanjutkan keterangan dalam menjawab ini secara lebih terperinci lagi. Cuma yang kita harus percaya ini yang pengajian malam ini, kita tidak boleh ragu dan wajib iman bahwa Muhammad Rasulullah
yang kita disuruh mengikuti jejaknya, mencontoh teladan. Itu mencontoh teladan dalam arti kemanusiaannya, dalam kehambaannya. Tapi bahwa beliau ini adalah Rasul yang luar biasa. Nah ini harus wajib kita percaya bahwa beliau mulai kecil sampai wafat, beliau telah diperlengkapi kerohaniannya dengan yang namanya irhasot. Irhasot itu hal-hal yang luar biasa sebelum diangkat jadi nabi. Itu namanya irhasot. Lalu sesudah jadi nabi, beliau diberi yang namanya mukjizat. Mukjizat. Nah, mukjizat. Sehingga kita wajib percaya bahwa beliau sudah menyaksikan sendiri dan mengetahui segala yang namanya gaib dengan izin Allah. Cuma di antara yang beliau terima tentang gaib-gaib itu ada yang boleh diterangkan kepada orang lain, ada yang tidak boleh disiarkan. Hanya kepada beberapa orang. Antara lain yang pernah dibisiki Nabi dan sesudah itu orang itu tidak berani cerita. Ya, karena hebatnya berita yang dibisikkan Nabi, yaitu dua orang yang saya tahu. Satu sahabat Abdullah ibnu Abbas, dua Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dua sahabat ini istimewa, dipanggil, dibisik. Di dalam Quran memang ada, kalau mereka tahu apa yang kamu tahu Muhammad, tentunya mereka akan menangis dan tidak bakal sempat untuk ketawa. Jadi ada hal-hal ilmu yang memang tidak boleh disiarkan, top secret. Ini memang nggak boleh, ini rahasia Tuhan ini, ya. Ya, Insya Allah minggu depan. Tapi ini tadi saya pikir menerangkan apa ini? Nah, ini katakanlah dalam rangka mulut ini, ya. So, terus terang aja kita harus ini sekali-sekali itu ya mengenai Nabi ini perlu. Supaya kita itu makin merasa dekat, merasa akrab dengan Nabi. Iya tak? Kita supaya kenal lebih, bagaimana sih Nabi kita itu. Sebab terus terang, kita ini termasuk orang yang dipuji oleh Quran. Kenapa? Lah tidak tahu roh wujudnya Nabi Muhammad. Orang tahu roh, orang tahu kepedok. Lah kok imannya percayanya kok ngadu bilang. Itu dipuji. Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Terus alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka yang percaya padahal mereka tidak tahu. Sampai kalau pernah ketemu Nabi Muhammad? Enggak tahu saya. Tapi percaya malah cinta kita itu. Iya tak? Nah, untuk menambah supaya kita tambah cinta kepada beliau, supaya kita itu tambah akrab, maka perlu sekali-sekali kita itu mendengarkan tentang hal-hal yang ada sangkut pautnya dengan beliau. Nah inilah yang saya gunakan kesempatan sedikit ini. Cuma yang penting kita supaya yakin bahwa Nabi ilmunya, pengetahuannya betul-betul bisa dipercaya. Tidak usah ragu. Kalau Allah yang mengatakan atau Nabi Muhammad yang mengatakan, apapun beratnya tentang hal-hal yang gaib-gaib, tidak usah ragu. So, beliau ini orang yang sudah punya pengalaman langsung ini tentang gambaran surga, neraka, bahwa di kuburan itu ada siksa apa tidak ada siksa, nikmat kubur apa itu, tentang bidadari, tentang hal-hal yang gaib yang terjadi di sekitar nasib kita. Asal Nabi yang mengatakan, nah inilah yang disebut sama ayatnya, berbahagialah mereka yang mempunyai sandaran di dalam perjalanan hidupnya, ya. Kalau kita masih mampu dengan panca indera, alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain, ya, wa hadainahu najdain, yang diberi panca indera, gunakanlah panca indera dalam hal-hal yang bisa masuk dalam lingkungan panca indera. Hal-hal yang masuk akal, cukup akalmu gunakan. Tapi kalau panca inderamu tidak mampu menjangkau, akalmu tidak sampai di sana, nah sambunglah dengan kabel apa namanya? Iman.
Nah, untuk iman ini hati-hati. Siapa yang kita iman? Iman kepada orang, ya. Tapi orangnya siapa? Nah, untuk ini hanya dua. Satu Allah dengan Qur'annya, dua Rasulullah Nabi Muhammad dengan sabda-sabdanya. Sudah. Kalau itu jangan ragu. Di luar itu, apalagi yang bertentangan dengan itu, nanti dulu. Ya, jangan kesusu. Ini nanti saya jelaskan nanti dalam jawaban saya. Banyak pertanyaan. Bagaimana? Insya Allah minggu depan kalau Tuhan memperkenankan, saya akan menceritakan jin dan setan. Ini saya bukan karena saya pernah ketemu jin, bukan. Dan bukan karena saya ini mempunyai keahlian, umpamanya ilmu ilmu kejinan itu ya, kesurupan atau ilmu kedukunan jin apa, saya sama sekali nol. Lah kok iso arep nerangno barang? Saya cuma mau tok nirokno, yaitu Quran. Ada surat jin khusus, namanya surat jin. Nah, nanti akan saya jelaskan. Juga di dalam surat Ahqaf ada keterangan. Jadi sepanjang Quran dan sepanjang hadis saja saya tahu. Terserah itu dianggap apa itu selesai atau tidak, matang atau tidak, bisa diterima atau tidak, terserah sampean nanti ya. Ya, nanti insyaallah kita ketemu lagi. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.